Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SEMM. Apa pengertian pasar modal? Tandalin tahun 2001 menyebutkan pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjuangkan sekuritas. Pasar modal merupakan konsep beruang yang lebih sempit dari pasar keuangan, financial market. Ada pasar modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak memiliki dana tersebut, juga sebagai pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, ekuitas, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Tujuan pasar modal yang pertama memperoleh dividen, ditunjukkan pada keuntungan yang akan diperoleh berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, memiliki perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pengusaha menguasai perusahaan. Yang ketiga, berdagang saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaiki keuntungan dari jual beli sahamnya. Pasar perdana atau disebut primary market. Adapun jenis-jenis pasar modal, yang pertama pasar perdana primary market. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual memiliki bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder atau disebut dengan secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Bursa paralel. Bursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bursa adalah pasar yang di dalamnya usaha jual beli saham dan surat berharga lainnya serta melibatkan para broker. Visi dan misi pasar modal. Visi pasar modal adalah menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Misi pasar modal terdiri atas yang pertama, misi ekonomi, menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien untuk menciptakan perekonomian nasional yang baik. Yang kedua, misi ekonomi, menciptakan iklim kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan bagi pemodalan dan melakukan alternatif investasi. Yang tiga, misi sosial budaya, mengembangkan masyarakat yang berotoritas pasar modal dan membuat keputusan pembiayaan dan investasi. Yang keempat, misi keseimbangan, mewujudkan lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbarui dan mengembangkan diri. Fungsi pasar modal, yang pertama, sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang tiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi definisi alokasi sumber produksi. Yang kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme financial market dalam menata sistem moneter. Yang keenam, menekan tingkat menuju suatu rate yang sustainable. Yang ketujuh, alternatif investasi bagi para pemodal. Peran lembaga pasar modal. Sumber penghimpun dana pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang merupakan media penghimpunan secara konvensional. Alternatif investasi para pemodal. Jadi pasar modal memberikan kesempatan kepada para modal tidak hanya menginvestasikan dananya pada perbankan atau real asset, tetapi juga untuk membentuk portfolio investasi atau
mengombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi. Penghimpunan biaya dana relatif rendah. Dalam melakukan penghimpunan dana melalui pasar modal, perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada meminjam ke bank. Produk-produk pasar modal. Saham. Penyertaan dalam modal dasar suatu perorangan terbatas sebagai tanda bukti penyertaan tersebut. Perusahaan mengeluarkan surat usaha atau surat kolektif kepada pemegang saham. Obligasi. Surat pernyataan hutang dari perusahaan kepada para peminjam. Surat obligasi disebut jika surat hutang berjangka panjang sekurang-kurangnya 3 tahun. Reksadana sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada para pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Para pelaku dalam pasar modal. Emiten, pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang peroleh dana melalui pasar modal. Pemodal adalah pembeli modal atau penanam modal dalam perusahaan. Pelaku, membeli dana atau modal yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha yang produktif dan adanya penjual atau dana yang memerlukan dana atau modal untuk keperluan usaha. Komoditi, barang yang diperjualbelikan dapat berupa yang diperjualbelikan dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet, minyak, emas, dan lain-lain. Lembaga penunjang berkaitan dalam kegiatan pasar modal serta lembaga-lembaga usaha yang berkaitan dengan sebagai profesi penunjang. Yang kelima, investasi, kegiatan menanam modal dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.